wah ini narik seni niate teateran wae nari tok. Oke, nah masalah iki masalah manajemen. Iya. Nah, itu apa kesadaran bahwa berarti harus mulai dibangun dengan baik. Sedangkan memang salah satu masalahnya nggak cuma di Malang toh, bahkan di hampir semua tempat di Indonesia masalah manajerial atau manajemen seni itu memang kurang. Nah, awakmu itu nah ini juga menarik misalnya kayak kita merasa tidak bisa musik seringkali ego ya. Iya. Kadang merasa ya apa sih sutradara masuk gak duwe kan. Iya. Gak duwe gak iso main musik atau ego kadang dicekel dhewe. Nah, sedangkan awakmu ikhlas gelem ngejak orang yang memang dia itu paham bener tentang musik, paham tentang makeup artis dan sebagainya. Nah, iku ya apa selain mengendalikan ego untuk seperti itu ya oleh awakmu dewi. Sebenarnya masalah utama waktu saya tahu kalau saya paham setiap orang pasti punya kesadaran untuk itu. Maksudnya kepingin membati banyak. Tapi permasalahan yang awal itu adalah tentang budgeting, Mas. Itu. Jadi biasanya sekolah itu memberi budget itu misalnya 1 juta gitu. Nah, terkadang orang-orang itu 1 juta dipakai dewi. Gampangnya begitu aja, terus terang. Nah, 1 juta itu kalau saya ya memang ya saya dibagi. Diberikan pemahaman bahwa itu 1 juta itu tak bagi. Misalnya 250 gawe musik, 250 gawe penata kostum, seperti itu. Itu awal. Tapi sekarang karena sudah ada pembuktian, saya mengajukan dana atau dana itu hadir ya lebih dari itu. Sekarang itu 1 juta ya buat saya sendiri, kasarannya begitu ya. Sudah ada posnya masing-masing karena sekolah atau klien itu sudah tahu betul fungsinya kenapa kok nggak sutradara saja gitu. Nah, membangunnya itu kalau sekarang ya karena sudah solid ya, bangun dari kecilnya adalah ketika belajar teater anak-anak itu saya beritahu bahwa tidak semua jadi aktor, tidak semua jadi pemusik. Ada yang memang kayak golek ono arek OSIS lagi jane iki, dia memang enggak paham ke seni dan enggak ingin ke seni tapi dia ingin ke situ. Nah, sekarang tim saya sekarang yang sudah tumbuh berkembang ini berawal dari anak-anak yang saya ajak itu. Kemarin saya pentas di Malang itu kalau di Malang tiket teater sekolah 25.000 itu mahal. Ya. Nah, saya sudah bisa membuat penonton banyak gitu, sudah 25.000 lah. Manajerialnya itu adalah anak-anak atau teman-teman saya yang dulu siswa saya. Jadi berkembang terus gitu. Karena mereka menemukan keasikan. Ternyata manajerial itu ya suatu bidang yang asik juga. Nah, ini menarik karena saya kenal beberapa mantan didikannya Bayu itu, alhamdulillah ya. Sejauh yang saya tahu mereka itu sudah kasarnya jadi orang lah. Nah, ada yang ya alhamdulillah. Ya beberapa teman-teman ada yang mereka istiqomah lah melanjutkan. Ya ada yang mereka berpindah profesi atau memang menggemari hal yang lain. Tapi sebagian besar yang tak ketahui itu ada yang jadi musisi profesional, jadi aktor profesional. Itu bahkan si Resa kok fotografer juga ewang-ewang toh. Iya, betul. Lagi juga ada juga teman-teman yang lain yang bekerja di bidang yang wartawan. Ya, wartawan. Wah, itu ya benar. Saya ingin gini yuk. Biasanya mindsetnya anak-anak lah pada umumnya ketika bermain teater itu kan memang pingin di panggung. Pingin menjadi aktor, mendapatkan spotlight. Betul. Nah, itu gimana awakmu itu menekankan ini loh, di panggung ini gak mek jadi aktor tok loh. Tapi ya iki hal-hal yang lain itu juga termasuk bagian dari supporting sistemnya pertunjukan. Itu ya apa? Ya, prinsip saya tadi itu bahwa proses itu harus menang. Proses itu harus menyenangkan. Itu jadi bagaimana ketika proses itu saya mendesain kinerja yang menyenangkan. Menyenangkan, lalu saya juga memberikan gambaran bahwa bermain teater itu tidak hanya di atas panggung, tapi juga kehidupan sehari-hari. Saya mendesain bahwa teater itu berwibawa, Mas. Ini contohnya begini. Ini sangat ngefek sekali. Biasanya teman-teman itu sedikit ceroboh menurut pendapat saya ya. Ketika contohnya latihan vokal
latihan vokal kan teriak-teriak jadilah kalian coba semua mencoba menjadi binatang, jadi singa, jadi kera, lalu jadi karakter misalnya orang gila. Lah itu tidak saya pertontonkan di umum. Itu benar-benar di ruangan khusus. Karena kenapa? Orang akan menganggap ada teater itu sarare gedeng ya, tapi arek seniman sing nyentrik ya. Itu ngefek. Akhirnya wibawanya anak teater itu turun. Begitu. Bener. Terus mohon maaf, anak-anak sing menarik secara fisik cantik gini. Banyak kelompok lain tanya, mas teater sampean arek kayak ayu sih. Ya itu, mereka nggak izin arek ayu gabung ke teater, ekskul teater yang katanya orang misalnya teater gendeng-gendeng. Saya enggak gitu mas. Jadi bagaimana itu eksklusif di dalam, maksudnya eksklusifnya itu bukan kita mengeksklusifkan diri enggak, tapi bagaimana itu dapur lah. Yang penting itu ketika show saja tahu, dapurnya ya rahasia. Bagaimana kegilaan mereka mengeksplorasi latihan tubuh itu nggak perlu tahu, begitu. Tapi misalnya kayak mengajak, taruhlah yang memang memiliki wajah yang cantik-cantik atau ganteng-ganteng ditaruh di front, terus itu apa malah nggak bikin teman-teman yang bergabung jadi minder? Sing bisa taruhlah mereka tidak secantik itu, itu ya apa? Begini, mereka cantik-cantik tidak didesain mereka tampil cantik. Tapi arek ayu, ya apa caranya gak dielek. Oh. Begitu. Malah ditantang kok. Iya. Benar, jadi enggak ada apa ya? Jaim. Jadi enggak ada, saya circle-nya enggak sing ayu-ayu ya ayu toh ya enggak gitu. Jadi malah ada kemungkinan anak-anak sing banyak kemungkinan ya anak-anak sing cowok ya. Sing merasa motivasinya malah ke situ, ke deketin anak cewek cantik gitu. Sing cewek-cewek yang mohon maaf yang menurut mereka atau menurut orang lain nggak cantik ya, tapi mereka pasti punya keunikan. Lah justru di situ menemukan eksistensi mereka. Malah pede. Hadirnya di situ. Lalu tingkat apa ya? Dari tingkat guyonan itu kan kita seringkali guyonan lokal ya. Maksudnya guyonan lokal itu ya cuman teman-teman itu aja yang tahu. Itu salah satu resep juga. Artinya membuat proses itu sangat menyenangkan. Garap-garapan, canda-candaan. Terus juga mungkin ketidaksadaran saya, genre saya ini seringkali banyak unsur komedinya. Itu yang membuat menyenangkan. Di latihan itu wis gue di situ mau menyenangkan sekali. Sekolah bosen gitu, ketemu teater gue bareng-bareng begitu. Lalu juga posisi saya itu selalu saya menempatkan diri apa caranya saya menjadi kakak, saya menjadi teman. Bahkan anak-anak nyandak bapakku. Tanda kutip masih hormat lah ya. Hormat ya, sampai segitunya. Cuman memang pecah betul. Betul. Cedek kan lah. Nah, terus seiring berjalannya waktu saya kan semakin tua. Usia saya sekarang sudah kepala 3. Terus anak-anak itu masih muda. Lah ya apa caranya aku nyambung ning arek? Itu saya punya jembatan. Ya apa itu? Jembatan ini adalah senior mereka. Jembatan, harus jembatan. Sing mantan anak buahmu biyen iku. Betul. Jadi mereka akan tahu betul, mereka melihat betul, Mas Bayu atau Pak Bayu ini ya dari jembatan itu. Kalau saya nggak bisa nuturi arek, ya jembatan ini nuturi arek. Begitu. Jadi arek nggak sungkan. Seringkali kan dulu pelatih teater sing kewereng ngono ya. Kan waduh iki iso gak ajak ngopi. Nah, saya tetap ngopi biar arek. Jadi itu dari tingkat-tingkat resep itu ya, itu prinsip saya. Bahwa lomba itu proses teater itu harus menang dan menyenangkan. Nah, itu yang menarik maksudnya kita yang semakin mendekati kepala 4 ini itu sampean kayak kamu yang bisa bodoh kacau setahun lah maksudnya ya apa tipsnya dari awalmu dulu bagaimana kamu bisa terus mengupgrade dan mengupdate pengetahuan bahwa jenjangnya waduh toh jauh banget, bahkan bisa jadi arah konco-konco seumuran kowe bisa di muridmu paling
Ono sing wis SMA ya ono. Ya anaknya ya. Anaknya. Oh iya, iya. Itu mesti gimana kamu betul bisa bahkan ngobrol karo ponakan-ponakan gue kadang aku gak nyambung karena walaupun podo-podo mungkin hal-hal yang common lah di TikTok atau Instagram itu bisa nyambung tapi hal-hal lain kadang memang sangat berjalan itu kok awakmu dhewe ya carane mengupdate itu terus bisa biar bisa dekat komunikasi nih karo teman-teman adik kecil itu. Kalau hubungannya sama karya produk teaternya ya. Saya kita angkat itu mesti masalah yang relate sama anak-anak Mas. Relate sama anak terus masalah sing dipahami betul. Jadi teater iki arek-arek main itu kudu paham betul. Jadi kudu apa ya sing konsep atau pemikiran sutradara yang dijejalkan kepada aktor. Tapi aktor ini benar-benar memegang peran penting. Nah dari situlah sampai pertanyaan sampai tadi itu ya setiap kali terjadinya komunikasi ya saya harus mempelajari hal apa yang menarik dari anak yang sedang relate sedang apa ya itu harus update terus. Makanya dari tingkat guyonan itu sangat kental sekali. Saya memang bahkan malah orang delok malah kalau dari luar itu gak tahu ke 11 ya seperti itu sebenarnya. Karena ya keakraban itu. Bagaimana hal simpel mereka bikin status SW gitu ya, status WhatsApp gitu saya komen. Saya bikin status ya GJ gitu, mereka komen. Lah gitu hal-hal simpel itu sebenarnya hanya menarik perhatian mereka agar mereka terbuka kepada saya, kepada proses begitu. Nah, itu juga ini juga. Tapi ada ditarik lagi, Mas. Tariknya lagi adalah karakter seseorang. Saya itu suka anak-anak. Bukan pedofilia, bukan. Maksudnya suka anak-anak itu suka dunia anak-anak. Oh, gak ngomong loh, kamu dewe ya gak apa-apa sih, karena-karnamu itu. Suka anak-anak itu kecenderungan saya dekat dengan anak-anak itu kayak muda gitu loh. Iya. Ponakan-ponakan terus itu dekat dari passionnya makanya cita-cita saya dulu menjadi guru memang. Karena ya bisa ketemu dengan anak-anak begitu. Akhirnya kan memahami betul. Karena saudara kan juga belajar psikologi anak juga. Iya. Belajar tentang bagaimana sosialnya mereka. Memahami lingkungan keluarga mereka. Gitu. Nah, itu terus gini, biasanya kalau kadang terlalu pecah ya relasinya, tapi itu kadang ini nggak sih mengganggu proses nggak? Kadang terlalu cair ngono ya karo area-area itu. Jadi malah ketika proses mereka malah meremehkan. Ya, tapi apa? Kamu bisa menjaga, iki ya proses. Kamu kudu serius. Pas wayai kita cair ya cair. Tapi apa? Itu sebenarnya ya memang dinamika plus minusnya ya. Kadang memang minusnya itu ketelodok itu apa ya? Terprosok, terkedalaman, jeron. Iya, ketelodok itu ya kebablasan itu memang benar. Kebablasan ketika kadung wis kebuyon ngono ya, melingkar ngono ya. Kita melingkar dulu nunggu. Contoh teknisnya kita melingkar nunggu semua datang. Iku karena kesemuanya guyon sampai lawali setengah jam. Iya. Setengah jam itu gak mari ya. Seperti itu. Latihan semua semasa ngono lah. Iya, itu kayak ngono. Kedelotoknya begitu. Ya bagaimana sutradara kembali lagi menjadi peran sutradara itu sendiri. Sutradara berperan menjadi guru itu sendiri. Sutradara berperan menjadi ayah itu sendiri. Gak bisa presentasinya ya memang kita main skala prioritas. Dimana ketika kita ngobrol dari teman, ketika dimana kita sudah deadlock, kita sudah deadline, sudah terkejar target jadi sutradara. Terus wis dong metu sungune arek wis ngerti. Wis gak kayak guyon iki. Iya. Iku wis ngerti. Tapi begitu menang gak ada ide ngono, rek kan lapor guyon apa gitu. Ya karo arek-arek anyar itu kan yang mereka misalnya kurang tahu kenal terus kan mereka menerka-nerka toh sik iki wong iki arep ngamuk-ngamuk apa biasa ae apa ya berarti apa. Ya itu tadi jembatan tadi itu. Oh, ndak tolong singar apa? Iya, jembatan. Mereka senior. Ada senioritas mereka akan tahu betul gini gitu. Dan arek anyar itu memang butuh waktu, Mas, butuh waktu. Setidaknya kalau SM4 itu ketika sudah terjun ke event, ke festival atau mereka show tampil itu setidaknya sudah kelas 8. Jadi anak kelas 7 itu masih benar-benar digodok, disaring betul etos kerjanya. Masih misalnya latihan keaktoran itu sangat dasar sekali masih begitu. Yang sudah kelas 8 itulah yang sudah setahun sudah ngerti begitu. Sing kelas 9 siap-siap KTP Tanas. Ngono ya. Ya enggak sih? Tidak kalau di sini. Bukan, negeri enggak? Enggak.
tulang punggungnya kelas 8, Heeh. bintangnya atau unsur pendukung utamanya kelas 9. Masih dikasih kesempatan? Masih. Lah itu ujian akhir ya apa? Di sekarang nggak ada ujian. Oh, sekarang Nggak ada. ujian akhir saja ya? Sekarang. Anu ya, Sekarang apa? nilai rapor. Nilai rapor, Nilai benar, rapor. benar. Jadi terus kan juga didukung sama pokoknya jelas terus legalitasnya jelas, izinnya jelas, displaynya jelas, didukung. Kan satu kelas itu anak seni semua. Nah, ini juga menarik masalah izin ya. Gimana caranya meyakinkan wong tua? Kadang-kadang ono sih wong tua sing aduh lah apa sih anakku yang nganu apa teateran gitu. Kadang itu sudah banyak skeptis loh dan masih terjadi sampai sekarang. Itu ya apa meyakinkan mereka bersenian gitu. Selain tadi kamu ngomong iki nganu loh, berwibawa loh. Iki apik lho iki. Nah, itu ya apa? Ini sosok guru pelatih itu harus membina relasi dengan baik. Komunikasinya harus baik, terus transparansinya juga harus baik. Artinya nggak ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang itu harus jelas betul. Memang itu faktor pribadi pembina ya. Nah, tapi kembali lagi ke sistem. Sekarang di SMP itu dananya anak-anak di Malang mas, sekolah nggak bayar. Lalu kegiatan itu hanya terbatas di biaya sekolah itu terbatas. Lalu kalau ada kegiatan biaya dari mana? Dari paguyuban. Jadi orang tua dilibatkan mas membiayai. Paguyuban wali murid mas? Iya, konsumsi semuanya mereka dilibatkan. Dan ketika latihan itu terbuka, orang tua silakan nonton. Kan tahu betul latihan sampai jam 9. Iya. Oh, oke. Bahkan suatu ketika itu mas, sebelum pandemi kemarin kita tuh lomba sampai latihan sampai jam 1 malam. Dan itu orang tua tahu betul dan anaknya seneng. Ngono ya gak apa-apa jam jujur. Lolos ini mas. Oh, sampai jam 1. Lah men ini gak sekolah ta? Orang ini ini bergantung siswanya. Ya. Tapi kalau begitu dispen. Oh, oke. Dispen artinya begitu. Tapi karena sekolah itu ya, apa karena kelas seni gitu mungkin Iya. istimewa. Nah itu mungkin pembahasan lebih lanjut mengenai kekurangan kelebihan ya arek jenenge arek bodi kan selalu ono. Ya. Pelajaran turu. Ya. Garap tugas, jadi garap pelajaran sing mereka senengi to matematika enggak kasus guru itu ngomong wah ini arek seni niate teateran nari tok pas kan niat itu ya pasti ada lah gitu. Iya. Itu kembali lagi ke sistem. Kami punya yang namanya pengurus PPSD, ada ketua, sekretaris, wali kelas. Wali kelasnya itu guru seni. Saya ini wali kelas. Wali kelas 7I. Itu wali kelas. Jadi ya sebagai saudara juga jadi wali kelas. Ngerti arek sing bedik sing ndi ngerti begitu. Terus menariknya di SMP 4 kenapa bisa langganan juara? Itu tidak kehabisan sumber daya. Maksudnya nggak kehabisan? Sangat melimpah ruah. Teater butuh arek koyo opo ono. Butuh kayak ini ono. Tadi banyak sekali pilihan dan tingkat rivalitas di antara mereka itu sehat. Jadi mereka kalau kepingin kepilih ya mereka harus giat. Kalau mereka blendes gak kepilih. Otomatis karena mereka sudah mau masuk kelas seni, mereka sudah terbangun motivasinya. Berarti itu ono seleksi nih ngono ya apa? Audisi, betul. Audisi. Jadi ada MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau dulu itu MOS. Itu ada waktu kita audisi. Audisi anak-anak yang ya bakat lah mereka daftar tari, dites tari. Tari begitu lalu ada sertifikat jalur prestasi. Itu ada seleksi. Nah, sekarang kita balik lagi ngomongin masalah festival. Nah, tadi kan seperti saya bilang tadi hampir setiap festival dipegang oleh Bayu ini itu selalu menang, hampir selalu menang. Nah, bukan selalu maksudnya lebih tepatnya mengatakan sering kali. Oh sering kali, hampir bahkan hampir selalu. Sering menang. Nah, sering menang ya kan. Iku opo yang bisa kamu baca dari sistem atau dari pola apa namanya statistik kiat ini ya. Festival ngomong ke kiat. Festival itu selama ini sebenarnya apa sih yang dinilai? Apa sih yang dicari dari festival khususnya tingkat ini SMP ya? Ya pelajar lah ya. Tingkat pelajar. Itu apa di dalam yang festival kok ngono itu? Pertama